Shalom Bapak Ibu sekali lagi. Saya mau tanya dulu gini, menurut Bapak Ibu doa itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Yang bilang susah siapa? Doa susah apa gampang? Gampang apa susah? Ya, doa itu tidak susah ya Bapak Ibu. Doa itu gampang. Nah, kemudian saya mau tanya lagi, doa itu penting atau enggak? Penting. Oke, doa itu penting ya. Berarti Bapak Ibu, doa itu gampang dan penting bagi setiap kita orang percaya. Kalau masih ingat beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan juga, temanya tentang doa ya. Nah, saya mau ingatkan sedikit aja. Jadi doa itu artinya nafas hidup. Ada orang yang berkata doa itu nafas hidup orang percaya. Berarti kalau nggak bernafas, manusia hidup atau mati? Mati. Sama, kalau kita tidak berdoa berarti kita hidup atau mati? Ya, bukan mati secara jasmani, tapi secara rohani kita mengalami kematian. Kemudian apa lagi? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, hari ini saya juga dikasih tema tentang doa, ya. Doa Bapa Kami. Saya mau tanya, semua sudah hafal doa Bapa Kami? Pasti kalau dari yang kita dari Protestan, HKBP dan sebagainya itu kan, kalau akhir ibadah itu pasti ada doa Bapa Kami. Nah, pasti kita udah hafal tuh doa Bapa Kami. Nah, hari ini kita mau belajar tentang doa Bapa Kami. Apakah doa Bapa Kami itu hanya untuk sekedar kita hafal, hanya sekedar untuk kita ucapkan ketika kita mau doa berkat, atau ada makna yang Tuhan Yesus mau untuk kita mengerti, kita memahami di balik doa Bapa Kami ini. Nah, jadi kita mau belajar hari ini tentang doa Bapa Kami. Nah, itu ada di Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Boleh kita baca ya, sebagai dasar kebenaran kita pada hari ini. Bapak Ibu kelihatan? Enggak, yang di belakang. Maaf kalau terlalu kecil ya. Kalau enggak kelihatan, Bapak Ibu boleh buka di handphone masing-masing, atau yang bawa Alkitab boleh buka di Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Nah, kalau di dalam perjanjian baru Bapak Ibu ada dua kitab yang menulis tentang doa Bapa Kami. Ada di Matius dan ada di Lukas. Tapi kalau di Lukas itu isinya itu lebih pendek, kalau di Matius ini lebih panjang. Nah, saya ajak kita baca aja yang di Matius. Nanti Bapak Ibu boleh bandingkan dengan yang di Lukas. Lukas pasal 11 kalau nggak salah itu ayatnya. Oke, kita baca dulu Matius pasal 6. Nah, ini besar ya, kelihatan ya. Oke, kita baca semua. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan para tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doa, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin.
Jadi sampai dengan ayat 15. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa doa Bapa kami ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi waktu Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, ada banyak hal yang disampaikan. Bahkan ada para ahli Alkitab mengatakan bahwa doa Bapa kami ini adalah kesimpulan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Waktu Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, nah ini katanya menurut para ahli Alkitab, mereka mengatakan bahwa doa Bapa kami ini adalah kesimpulan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, jadi kalau Bapak Ibu baca, ada khotbah Tuhan Yesus banyak ya, hal berdoa, hal sedekah, hal puasa dan sebagainya, ada semua di situ. Tapi Bapak Ibu, kita juga harus tahu bahwa ternyata doa Bapa kami ini adalah penggenapan dari doa orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu punya doa-doa. Nah, ada salah satu namanya doa Kadis. Doa Kadis. Doa Kadis itu hampir sama isinya dengan doa Bapa kami. Jadi ketika orang Yahudi, mereka waktu malam mau berdoa, itu mereka berdoa, doanya namanya doa Kadis, sebelum tidur. Nah, ternyata inilah yang Tuhan Yesus, karena dari latar belakang doa Kadis ini, kemudian Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami buat murid-muridnya saat itu. Tapi Bapak Ibu, doa Bapa kami ini berlaku sampai dengan hari ini. Jadi doa Bapa kami itu terus ada di segala abad, tidak pernah tidak pernah berhenti. Jadi ada makna yang Tuhan Yesus mau supaya kita pahami apa sih yang Tuhan Yesus mau di balik doa Bapa kami ini. Apakah hanya sekedar kita membaca, apakah sekedar kita menghafal dan sampai di situ saja? Tapi kita harus, hari ini kita mau belajar bahwa ada makna yang Tuhan Yesus mau kita pelajari dari doa Bapa kami ini. Nah, kita mau lihat coba isi doa dari orang Yahudi supaya kita bisa bandingkan ya dengan isi doa Bapa kami. Oke, ini isi doa namanya doa Kadis. Nah, ini isinya gini: dimuliakan dan dikuduskan namanya yang besar di alam semesta yang dijadikan menurut kehendaknya. Datanglah kerajaannya selama engkau hidup pada masamu. Mu ini sebenarnya masamu ini kecil ya, bukan besar ya. Mu ini orang Yahudi. Dan selama segenap keluarga Israel hidup, terpujilah namanya dari kekal sampai kekal. Hendaklah yang percaya katakan amin. Nah, ini doa Kadis, doa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, dari sinilah lahirlah doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya itu bukan lagi mengucapkan doa Kadis, karena mereka setiap orang Yahudi itu punya doa-doa yang banyak. Di sinagoge ada, di rumah ada. Nah, makanya murid-muridnya diajarkan untuk tidak lagi berdoa seperti yang mereka biasa lakukan, yaitu doa Kadis ini. Tapi mereka diajarkan doa Bapa kami. Nah, kita mau belajar apa sih makna dari doa Bapa kami? Bukan hanya buat murid-muridnya, tapi itu berlaku di segala abad, mulai dari gereja ada sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita mau belajar makna dari doa Bapa kami. Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan dari doa Bapa kami yang sudah kita bacakan. Nanti kita merenungkan bersama-sama dan kita melakukan dalam hidup kita. Karena doa Bapa kami ini sebenarnya ditujukan untuk doa secara jemaat seperti ini dan juga doa secara pribadi. Jadi kita di rumah ketika kita berdoa dengan keluarga, kita bisa belajar dari doa Bapa kami ini. Bukan mengucapkan doa Bapa kaminya, tapi kita belajar apa sih yang Tuhan mau melalui doa Bapa kami yang kita pelajari hari ini. Nah, kita mau lihat yang pertama, langkah pertama. Yang pertama, di dalam doa Bapa kami ini kita akan belajar tentang yang pertama adalah pengakuan. Jadi saya bikin 3P ya. Jadi P pertama itu adalah pengakuan.
Matius 6 ayat 9 sampai 10. Nah, bunyinya begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sampai di sini dulu. Ini kata-kata yang pertama adalah pengakuan kita. Pengakuan kita kepada siapa? Pengakuan kita kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa. Yang pertama kita mengakui dia adalah Bapa. Tadi kalau kita lihat di doa Kadis tidak ada disebut nama Bapa. Kenapa? Orang Yahudi kita harus tahu. Orang Yahudi itu bukan memanggil Allah dengan sebutan Bapa atau Allah. Mereka panggilnya Yahweh. Bapak Ibu pernah dengar kata Yahweh? Atau kita pernah menyebutnya Yahweh? Nah, Yahweh itu panggilan orang Yahudi buat Allah. Kenapa? Karena Allah itu terlalu kudus, Allah itu tidak bisa dihampiri, Allah itu jauh di sana, makanya mereka panggil Yahweh. Tapi kita sebagai gereja, sekali lagi, gereja Tuhan, kita jangan panggil Yahweh. Kalau kita panggil Yahweh berarti kita punya Allah tuh yang masih jauh di sana. Padahal kita punya Tuhan yang sudah datang ke dunia, siapa? Yesus. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Jadi sudah nggak ada penghalang untuk kita berkomunikasi dengan Bapa. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita panggil dia Bapa kami yang di surga. Bapa itu berbicara tentang sebuah hubungan yang dekat, hubungan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, hubungan yang intim. Makanya Bapak Ibu kalau kita berdoa, artinya posisi kita ini adalah anak dan dia adalah Bapa. Kalau kita melayani, posisi kita hamba, dia adalah Tuhan, adalah Raja. Jadi kita harus tahu, ketika kita berdoa, kita sedang memposisikan kita sebagai anak. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami di surga. Itu menunjukkan sebuah hubungan yang dekat. Di Ibrani berkata bahwa tidak ada lagi yang menghalangi karena tirai itu kan sudah dirobek. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, semuanya itu sudah dihancurkan sehingga kita bisa dengan penuh keberanian datang mengambil tahta kasih karunia Bapa. Bahkan di Roma 8 dikatakan ketika kita memiliki Roh Kudus, maka kita akan memanggil Aba, iya Bapa. Berarti hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan yang jauh. Makanya kita jangan sembarangan menyebut, jangan ikut-ikutan. Orang panggil Yahweh, kita ikutin panggil Yahweh. Padahal kita nggak tahu apa arti Yahweh. Yahweh itu panggilan orang Yahudi buat Allah yang terlalu kudus, yang tidak bisa mereka hampiri. Tapi kita panggilnya Bapa. Nah, kemudian apa? Dikuduskanlah namanya. Oh, ini sebentar saya kasih ada contoh. Tuhan Yesus waktu mendoakan Lazarus bangkit ya. Itu kalau Bapak Ibu baca, saya kutip ayatnya. Yohanes 11:41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Sekali lagi Tuhan Yesus memberi contoh. Dia tidak memanggil Tuhan, atau dia tidak memanggil Yahweh, atau dia tidak memanggil Allah, tapi dia memanggil Bapa. Dia menyebut Allah itu Bapa. Karena memang Tuhan Yesus adalah anaknya. Jadi hubungannya itu antara Bapa dan anak. Demikian pula dengan kita. Nah, yang kedua, dikuduskanlah namamu. Ingat ya Bapak Ibu, Allah kita itu kudus. Di Ibrani berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Jadi kalau kita punya Allah yang kudus, sifatnya itu dia adalah Allah kudus. Nah, mungkin Bapak Ibu di luar sana mungkin kita dengar, mungkin bisa bilang Allah Maha Besar dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah Allahnya itu kudus apa enggak? Beda dengan kita. Allah yang kita sembah, selain Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, tapi dia juga Allah Maha Kudus. Jadi kalau kita punya Bapa yang kudus, berarti kita juga anak-anaknya harus kudus. Kudus itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena darah Yesus sudah menyucikan
menguduskan kita sehingga kita menjadi kudus. Walaupun mungkin kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita masih bisa melakukan kesalahan. Tapi nanti ayat selanjutnya kan ada tentang pengampunan. Jadi Bapak Ibu, Allah kita itu kudus, kita juga harus kudus. Kemudian datanglah kerajaanmu. Ini di Yesaya 6 ayat 3 itu yang waktu Yesaya mendapat penglihatan, situ dikatakan para serafim berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan kita itu kudus. Makanya di 1 Petrus 1 ayat 16, karena Allah itu kudus, maka kita harus kudus. Sekali lagi, kudus bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena darah Yesus telah menyucikan kita. Kemudian datanglah kerajaanmu. Ibu Indri pernah berkhotbah tentang ini ya, Roma 14 ayat 17, bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, dan sebagainya. Tapi kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Kebenaran, tentang kasih, tentang kuasa dan damai sejahtera. Artinya Allah kita itu yang berdaulat penuh atas hidup kita. Tuhan kerajaannya itu yang berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi yang pertama ini adalah kita pengakuan, kita mengakui Dia, kita menyembah Dia seperti tadi. Kita mau katakan Dia Allah itu kudus, Allah itu baik, Allah itu hebat, Allah itu luar biasa. Kita mau katakan, oh datanglah kerajaanmu, Engkau yang berdaulat atas hidupku, Engkau yang bertahta atas hidupku. Terus kita juga mau katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi artinya Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan doa-doa kita mau buat pengakuan atau pengagungan atau penyembahan kepada Bapa, kepada Tuhan. Dengan cara kita boleh kita memuji, kita menyembah, kita mengeluarkan kata-kata pujian. Jadilah kehendakmu. Ingat ya, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dia selalu berkata, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi sebelum kita berdoa, firman Tuhan tadi berkata yang kita baca, sebelum kita doakan, Bapa kita tuh sudah tahu semua kebutuhan kita. Nah, Tuhan mau kita nih mengagungkan Dia, kita memuliakan Dia, kita mengagungkan Dia dulu. Sebelum kita berdoa, ada pengakuan atau ada deklarasi iman kita bahwa kita ini percaya Dia sebagai Bapa yang berkuasa, sebagai Bapa yang kudus, sebagai Bapa yang berdaulat atas hidup kita, sebagai Bapa yang kehendaknya itu yang jadi atas kita, bukan kehendak kita. Itu langkah pertama yang kita lakukan dari makna doa Bapa kami ini. Ini kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah, baik itu doa secara keluarga, doa secara pribadi. Sebelum kita berdoa, jangan langsung kita datang, Tuhan saya punya ini. Jangan dulu. Kita mengagungkan Dia dulu, kita mengakui Dia dulu, kita memuja Dia dulu, kita memuji Dia, menyembah Dia dulu. Baru kita minta. Kan di bawah nanti ada permintaannya. Nah Bapak Ibu, kalau dulu kan kita suka bikin surat ya. Surat itu kan gak langsung kita tulis isi permintaan kita, tapi di atasnya kan ada pendahuluan tuh. Kita mungkin kasih salam dulu, kita ucapin apa dulu, baru di bawah isinya kita sebut tujuan saya membuat surat itu ini. Jadi itu yang pertama, P yang pertama pengakuan. P yang kedua adalah permintaan atau permohonan. Nah saya gambar makanan. Karena memang di sini dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, makanan berarti berbicara tentang kebutuhan jasmani. Ternyata setelah kita mengagungkan Tuhan di doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa meminta kebutuhan kita, kebutuhan jasmani kita. Ini makanan cuma mewakili. Bisa situ Bapak Ibu tambahin apa yang diperlukan. Bisa disebut di situ permintaan. Yang namanya permintaan boleh apa aja kita minta, tapi jawaban Tuhan yang menentukan, bukan kita. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu perhitungan hari orang Yahudi dengan kita itu berbeda. Kalau kita di dunia di luar orang Yahudi, yang namanya pagi hari itu dihitung mulai dari jam berapa? 00 ya, pada saya.
00 itu awal hari yang baru dan hari yang lama berakhir. Tapi kalau orang Yahudi perhitungannya itu beda dengan kita. Jam 6 sore orang Yahudi itu udah menghitung hari itu sudah berakhir, dan jam 6 sore itu awal hari baru. Itu hari ya dalam kehidupan orang Yahudi. Makanya kenapa dikatakan gini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya gini, waktu mereka mau tidur, mereka berdoa, Tuhan mulai dari jam 6 sore itu kan udah hari baru buat mereka. Jadi mereka sebut hari ini, kalau kita kan hari besok. Kita minta malam ini buat besok. Tapi orang Yahudi enggak, minta hari ini. Tuhan berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian mereka tidur. Nah, saya nggak tulis ayatnya sini, tapi Bapak Ibu ingat, Mazmur 127 berkata gini, Tuhan memberikan buat orang yang dicintai pada waktu dia tidur. Jadi ternyata orang Yahudi itu kalau mau tidur mereka bilang gini, setelah berdoa mereka bilang gini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Itu yang Tuhan Yesus kutip di kayu salib. Itu ternyata doa dari ibu-ibu Yahudi yang diajarkan kepada anaknya pada waktu mau tidur. Jadi waktu mereka mau tidur, mereka bukan hanya berdoa berkati, berikanlah kami makanan kami pada hari ini, tapi mereka juga menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kan kita nggak tahu waktu tidur apa yang bisa terjadi kan. Kita nggak ngerti kayak kesaksian ada jemaat kita Pak Jungsen ya. Waktu tidur Tuhan panggil, kita nggak tahu. Makanya saya waktu mempersiapkan ini saya belajar, ternyata ya orang Yahudi itu waktu kalau mau tidur, mereka ibu-ibunya itu ajarin anak-anaknya untuk berdoa, menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Tuhan sepanjang malam itu. Selain mereka minta diberkati. Makanya pagi-pagi Bapak Ibu orang Yahudi itu mereka nggak kita lihat perjalanan hidup mereka di mana tuh di padang gurun ya. Tuhan menyediakan semuanya. Karena mereka berdoanya itu bukan berdoa pagi itu, mereka bukan berdoa untuk kebutuhan mereka hari itu, tapi mereka sudah berdoa sebelum mereka tidur. Malam itu karena perhitungan hari mereka dengan kita berbeda. Jadi mereka sudah berdoa sebelum tidur, Tuhan berkati, berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya, bukan yang berlimpah-limpah. Tuhan menyiapkan kita makanan yang secukupnya dan yang sehat pasti kalau dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita belajar, walaupun mungkin kita banyak duit tapi belajar. Tuhan berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Kemudian apa? Pengampunan. Itu adalah kebutuhan rohani. Jiwa kita perlu pengampunan. Kita sudah diampuni, tapi kita juga harus mengampuni. Dikatakan dan janganlah mana ya? Tadi ketik ya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu artinya gini Bapak Ibu, kalau disederhanakan bahasanya, Tuhan kalau saya mengampuni dia 2 kali, berarti saya juga menerima pengampunan dari Tuhan 2 kali, seimbang. Jadi kalau kita nggak mengampuni, berarti kita tidak menerima pengampunan. Itu firman Tuhan. Karena di bawah kan ada ditambahkan, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Jadi pengampunan itu seimbang. Kalau kita menerima pengampunan dari Tuhan, berarti kita juga akan memberikan pengampunan kepada orang lain. Itu firman Tuhan ajarkan. Jadi mari Bapak Ibu, sebelum kita tidur, kita harus berdoa mengampuni. Karena di Efesus berkata, jangan biarkan marahmu sampai matahari terbenam. Artinya terbenam itu sebelum kita tidur, kita sudah mengampuni. Sebelum kita juga minta ampun sama Tuhan, kita juga mengampuni siapapun. Mungkin kita nggak bertemu, tapi mungkin ada orang yang mengutuk-ngutuk kita nggak tahu. Kita melepaskan pengampunan kepada siapapun. Bukan hanya musuh kita, tapi kita melepaskan pengampunan. Karena kita sudah diampuni. Nah Bapak Ibu kita lihat kasus kemarin tuh. Hanya karena sakit hati,
yang pendeta tuh Rudolf Tobing yang bunuh orang. Bapak Ibu tahu kan beritanya? Yang di Green Pramuka apartemen. Nah, dia lagi rencana membunuh 2 orang. Jadi kemarin saya tuh pas lagi mau ibadah di LP itu ada teman yang cerita. Dia dihubungin sama keluarganya ini untuk cari pengacara buat hamba Tuhan ini. Tapi dia, saudaranya telepon, kamu jangan ikut terlibat. Jadi sebelum saya nggak tahu waktu mau ibadah itu dia ceritain. Nah, Bapak Ibu, dia membunuh karena alasan sakit hati. Dia sakit hati sama orang lain, tapi karena cewek ini berteman baik sama itu cowok, dia bunuhlah cewek ini. Tapi dia merencanakan membunuh 2 orang ini lagi, yang cowok 1 sama cewek 1. Karena apa? Walaupun dia pendeta, ternyata dia tidak mengampuni. Padahal dia tahu firman, kalau kamu tidak mengampuni maka dosamu juga tidak diampuni. Dia tidak mengampuni, dia sakit hati, akhirnya dia bunuh orang. Itu akibat ketika kita tidak mengampuni, sakit hati kita pendam. Kemudian apa lagi? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ini kita minta penyertaan Tuhan di masa depan. Artinya di hari esok. Kita nggak tahu apa pencobaan apa yang akan kita hadapi ke depan. Kita nggak tahu kejahatan apa yang akan kita alami di depan. Oleh sebab itu kita harus berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini permintaan kita, cuma minta. Jadi bukan minta buat hari ini saja, tapi untuk masa depan kita. Karena kan kita nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Lihat contoh hamba Tuhan ini kan, dia pelayanan di apa tuh, J-Army gitulah ya. Dia pendeta muda di Bogor kalau nggak salah. Iya. Bukan GBI. Iya. Jadi Bapak Ibu, sekalipun pendeta ternyata tidak menjamin kalau kita tidak minta perlindungan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari masalah. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Firman Tuhan di Yakobus berkata, Allah tidak pernah mencobai kita. Tapi keinginan daging kita, pikiran kita itu yang sering membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Sebab itu kita minta Tuhan untuk jangan, bukan Tuhan membawa kita dalam pencobaan, bukan. Tapi Tuhan tolong supaya kita tidak terjebak dalam pencobaan yang kita buat sendiri dan yang iblis tawarkan ke kita. Dan kita lepas dari kejahatan daripada yang jahat. Saya ingat Pastor Diana kalau berdoa, berkat pasti Pastor Diana ngomong ya, makanya lepaskan dari niat-niat orang jahat, dari kejahatan yang sedang terjadi. Nah itu benar, karena doa Bapak kami mengajarkan demikian. Jadi yang kedua ini, yang kedua adalah permintaan. Bapak Ibu boleh minta apa saja. Ini makanan hanya mewakili kebutuhan jasmani. Kemudian apa? Kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa kita. Kita perlu apa? Perlu pengampunan, perlu penyertaan Tuhan di masa depan. Itu kita penting, perlu. Jadi kita boleh minta apa saja dalam kehidupan kita. Tapi semua kembali kepada kehendak Tuhan. Tapi kalau penyertaan Tuhan, Tuhan berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu firman Tuhan. Nah, bagi orang Israel, pengampunan itu mereka minta pengampunan untuk, kalau berkat untuk hari ini, tapi kalau pengampunan itu hari kemarin. Jadi kan hari kemarin itu mereka jalani, mereka minta ampun. Kemudian penyertaan Tuhan untuk masa depan. Jadi lengkaplah ini doa Bapa kami mengajarkan kita untuk hari kemarin, hari ini, dan masa depan kita. Sebab itu Tuhan Yesus sudah mengajarkan jauh-jauh hari sebelum saya dan saudara ada. Sebelum kita hidup di dunia ini, Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah kita meminta, setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mengakui Dia, setelah itu kita menyatakan semua permohonan kita, permintaan kita. Yang terakhir adalah pengucapan syukur. Ibrani 13 ayat 15 berkata gini,
Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi ternyata ucapan syukur itu adalah ucapan bibir kita yang memuliakan nama Tuhan. Kalau yang pertama kita sudah mengagungkan Dia, kita sudah mengakui Dia. Yang kedua kita sudah menyatakan permohonan kita, permintaan kita. Yang terakhir kita mengucap syukur. Ini kata-katanya Matius 6 ayat 13b. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada ruang untuk kita di sini ya, bersungut-sungut atau apapun. Karena pertama kita sudah mengagungkan Dia. Gak ada ruang untuk kita berkeluh kesah. Tapi kita mengagungkan Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia. Kemudian kita menyatakan isi hati kita, permohonan kita diakhiri dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur karena Dia Bapa yang sudah mendengar doa kita. Makanya di Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, jangan kamu khawatir ya, tapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan. Apalagi Bapak Ibu kita nggak tahu ke depan seperti apa. Kita nggak usah. Boleh kita dengar berita yang mengatakan tahun depan 2023 dunia gelap dan sebagainya. Tapi mari Bapak Ibu percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu sudah menjamin hidup kita. Amin. Kalau kita masih khawatir, ayo datang. Nyatakan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya masih khawatir masa depan anak saya masih khawatir masa depan tahun depan seperti apa. Nyatakan kepada Tuhan. Tuhan berkata, jangan khawatir. Pasti Dia akan memberikan kita firman supaya kita menjadi tenang, menjadi tidak khawatir lagi. Jadi mari Bapak Ibu mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, dalam segala hal kita mengucap syukur. Jadi hari ini Bapak Ibu, ini mungkin doa yang sangat sederhana yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Doa syafaat itu berbeda ya, doa syafaat itu berbeda. Tapi ini doa yang secara pribadi kita lakukan dalam hidup kita. Jadi doa Bapa Kami itu bukan hanya untuk dihafal, diucapkan, tapi ayo mari kita renungkan apa sih yang Tuhan Yesus mau dari doa Bapa Kami yang kita pelajari hari ini, supaya kita menerapkan itu dalam kehidupan kita. Belajar. Mungkin menyembah Tuhan 5 menit nggak apa-apa. Kalau baru bisanya 5 menit hari ini, besok lagi mungkin naik 6 menit, 7 menit, 8 menit, sampai nggak terasa bisa setengah jam, bisa 1 jam menyembah Tuhan. Setelah itu baru berdoa, setelah itu mengucap syukur. Kita belajar dari hari ke hari. Saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Karena firman Tuhan tadi berkata, masuklah ke rumahmu, kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa. Nah Bapak Ibu, orang Yahudi zaman dulu tuh nggak ada kamar. Jadi mereka tuh cuma satu ruangan. Jadi firman Tuhan berkata, masuklah ke rumahmu dan tutuplah pintumu, berdoa. Nah kalau kita kan ada kamar-kamar tuh, masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa. Berdoa seperti apa? Ayo belajar berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan kita langsung minta, jangan langsung kita menyodorkan Tuhan ini permintaanku, enggak. Menyembah Tuhan. Saya ingat dulu almarhum Pak Alex bilang, kalau kamu Bapak dunia aja kamu datang mau minta sesuatu kan, pasti kamu baik-baikin dong sama bapakmu, kamu rayu-rayu dulu atau kamu puji-puji dulu atau kamu senang-senangin dia dulu, baru kamu minta. Nah apalagi Bapak surgawi, Dia mau kita sebagai anak, kita menyembah Dia dulu, kita menyenangkan hatinya. Kadang-kadang kita mungkin gak terucapkan pun Tuhan sudah tahu kebutuhan kita.
Tuhan pasti pelihara kita Bapak Ibu. Dalam situasi apapun, masa sulit, orang bilang masa yang sangat gersam, masa yang kering. Tapi percayalah Tuhan tuh pelihara kita. Sampai hari ini Bapak Ibu nggak ada kan yang makan batu? Semua makan roti kan? Semua makan nasi, makan ayam, makan daging, makan apa lagi? Makan macam-macam, bisa beli itu apa tuh di batu Starbucks. Bisa kan? Berarti itu buktinya Tuhan masih pelihara kita sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu mari, hari ini sederhana banget Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang doa Bapa kami. Bukan doa yang harus bagaimana muluk-muluk, tapi Tuhan mau ayo kita sebagai anak, kita harus ingat kita punya posisi di hadapan Tuhan adalah anak. Bukan hamba ya. Kalau kita melayani kita hamba, tapi kalau kita berdoa berarti kita datang sebagai seorang anak menghampiri Bapaknya. Kita datang dengan penuh keberanian. Jangan takut, aduh saya masih punya kesalahan, saya masih gini-gini. Enggak. Kalau memang ada kesalahan, kita selesaikanlah dengan Bapa. Minta ampunlah dengan Bapa. Kan tadi dulu udah diajarkan, minta pengampunan. Jadi mari Bapak Ibu, melalui 3 langkah ini, yang mungkin sederhana. Yang pertama kita mau pengakuan iman, kita mau deklarasi, kita mau memuji, menyembah, mengagungkan, meninggikan Dia sebagai Bapa, sebagai Allah yang kudus, sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Baru kita apa? Menyodorkan permintaan kita. Tuhan gak larang loh kalau kita minta. Tuhan bilang kita minta, oke, terima kasih. Dan yang ketiga, ucapan syukur. Nah terakhir kita mau baca yang terakhir. Oke, ini kesimpulannya. Coba kita baca sama-sama. Bisa ya Bapak Ibu? Coba, 1, 2, 3. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebagai contoh doa bagi orang percaya dan bagi orang percaya dan bagi gereja pada segala abad. Orang percaya diketik 2 kali, maaf. Jadi doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebagai contoh doa bagi orang percaya dan bagi gerejanya pada segala abad. Sampai Tuhan Yesus datang, doa ini akan terus diajarkan, doa Bapa kami. Jadi hari ini kita mau mengambil maknanya dari doa Bapa kami. Bukan kita disuruh hafal boleh. Hafal doa Bapa kami di luar, bukan di luar kepala ya, tapi di dalam kepala. Hafal di dalam kepala, itu bagus. Tapi itu bukan hanya sekedar dihafal. Tapi mari kita mau lakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kita melalui doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu, apakah pertanyaan saya lagi, doa itu susah atau gampang? Doa itu susah atau gampang? Gampang. Doa itu penting apa enggak? Penting. Tidak terlalu sulit untuk kita berdoa. Kalau kita memang belum bisa berdoa seperti yang lain-lain, ayo belajar dari doa Bapa kami ini. Kita mengagungkan Dia, kita menaikkan permintaan kita mengucap syukur. Mari kita berdoa.